Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sebelum itu kenalan dulu yuk dengan pematerinya. Yang pertama ada Penny Saputri dengan NIM 205221201. Yang kedua ada Dimas Kurniawan 205221210. Yang ketiga ada Shandy Armanto dengan NIM 205221212. Lalu yang keempat ada Ardela Nur Rahmadewi dengan NIM 205221215. Yang kelima ada Vina Paramita dengan NIM 205221221. Lalu saya sendiri Afifah Ramadhanian Haryanto dengan NIM 205221229. Tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke bab materi. Pokok bahasan yang akan kami bahas meliputi yang pertama ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang kedua ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang ketiga ada ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Dan yang keempat ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. 1. Prosedur konsolidasi pada praktiknya. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. 2. Diferensial. Berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang pertama goodwill, yang kedua pembelian dalam diskon. Yang pertama goodwill. Pengertian goodwill adalah aset di dalam neraca keuangan perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam aset tidak berwujud, yang mana aset ini akan muncul jika terjadi akuisisi satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Goodwill terjadi jika perusahaan berhasil membeli perusahaan lain di atas harga pasar yang dikategorikan aset bersih. Nah, selisih pembelian itulah yang disebut aset goodwill. Yang rumus menghitung goodwill yaitu total aset dikurangi harga beli sama dengan selisih. Manfaat goodwill yang pertama untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan produk. Yang kedua untuk mendapatkan penghasilan dari penyewa milik perusahaan. Yang ketiga untuk mempercepat layanan pelanggan. Yang keempat menurunkan jumlah tenaga kerja perusahaan. Yang kelima mendapatkan lisensi perusahaan yang baru. Dan yang terakhir biaya pengeluaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada diskon. Pengertian diskon. Diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat konsumen supaya membeli suatu produk dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan. Bentuk diskon menurut Kotler yang pertama, diskon kuantitas. Diskon kuantitas merupakan potongan harga yang diberikan dalam maksud agar konsumen membeli barang banyak atau dalam artian lebih dari satu sehingga meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Yang kedua ada diskon musiman. Diskon musiman merupakan potongan harga yang diberikan hanya pada saat-saat tertentu saja atau dalam event-event tertentu. Yang ketiga ada diskon cash diskon. Cash diskon merupakan potongan yang diberikan apabila membayar tunai barang-barang yang dibelinya atau membayarnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian transaksi. Yang keempat ada trade atau fungsional. Trade diskon diberikan oleh produsen terhadap penyalur, wholesaler, dan retailer atau distributor yang terlibat dalam pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Selanjutnya ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang digunakan,
Di atas nilai tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas sebesar 1.400.000.000. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang lalu dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta, dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Pada PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Lalu selanjutnya mencatat pembelian saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 dengan investasi pada PT Andalas di debit dan kas di kredit sebesar 1.500.000.000. Lalu jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta di debit, lalu investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 di kredit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Yang pertama ada persediaan sebesar 50 juta. Tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta di debit, diferensial sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit. Konsolidasi pada periode akuisisi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015, kas 50 juta pada investasi pada PT Andalas 50 juta. Mencatat penerimaan dividen PT Andalas 50 juta kali 100%. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas berada di debit, lalu bagian laba atas PT Andalas berada di kredit 200 juta. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta kali 100%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta, menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta kali 100%. Investasi pada PT Andalas 5 juta berada di debit, lalu bagian laba atas PT Andalas 5 juta berada di kredit, menyesuaikan diferensial terkait bangunan peralatan 5 juta kali 100%. Dan saldo laba konsolidasi berdasarkan kertas kerja konsolidasi pada buku paket tabel 4.6. Dapat kita lihat laba bersih konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak untuk periode berakhir 31 Desember 2015 adalah 755.000. Sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1
1,955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah laba bersih PT Nusantara 755 juta dikurangi beban laba atas PT Andalas 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas 200 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta, laba rugi konsolidasi 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang diperoleh oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 yaitu 1.500 juta, laba bersih PT Nusantara 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan dan diferensial terkait persediaan 50 juta dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara 300 juta. Jadi laba rugi konsolidasi yaitu 1.955 juta. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian. Menurut PSAK nomor 4 revisi 2009 memberikan istilah laporan keuangan konsolidasi sebagai lampiran keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan seperti suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasi wajib disusun oleh entitas induk atau pengendali tertinggi dalam suatu kelompok usaha. Kemudian konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Dengan informasi yang sama, pada ilustrasi sebelumnya diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, kas sama dengan 50 juta, investasi pada PT Andalas sama dengan 50 juta. Untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yaitu 50 juta dikali 100%. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut, yaitu tanggal 31 Desember 2015 investasi pada PT Andalas 200 juta, bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Dan dalam mencatat pengukuran penghasilan dari PT Andalas yaitu 200 juta dikali 100%. Kemudian selain itu juga untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Andalas sama dengan 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta. Catatan menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual yaitu 50 juta dikali 100%. Kemudian investasi pada PT Andalas
5 juta, bagian laba atas PT Andalas 5 juta. Catatan menyesuaikan diferensial terkait bangunan peralatan, yaitu 5 juta dikali 100%. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. 1. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas sebesar Rp1.125.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah Rp375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah Rp1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah Rp1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar Rp300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar Rp100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar Rp200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan berikut. Nilai wajar kepentingan non pengendali Rp1.500.000.000. Nilai buku aset neto PT Andalas. Saham biasa Rp800 juta. Saldo laba Rp400 juta. Jumlah Rp1.200 juta. Total diferensial Rp300 juta. 2. Konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun 2 berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. 31 Desember 2020 kas di debit sebesar Rp37.500.000. Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar Rp37.500.000 untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu 50 juta dikali 75% tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.